Halo semua, balik lagi bersama gue Nugi di YouTube Filosofi Excel. Di channel YouTube ini, gue banyak membahas tentang fungsi-fungsi dari Microsoft Excel. Mulai dari fungsi dari tombol perintah yang ada di Microsoft Excel, sampai penggunaan beberapa rumus. Gue akan menjelaskan 3 rumus Excel yang paling sering digunakan. Pertama ada sum, kedua adalah sum if, ketiga sum ifs. Secara garis besar, ketiga rumus ini itu fungsinya sama untuk menjumlahkan data. Perbedaannya adalah kalau sum itu langsung bisa menjumlahkan semua data. Kalau sum ifs menjumlahkan data dengan beberapa kriteria. Nah, kalian bisa lihat di layar gue sekarang. Ini adalah salah satu data yang akan gue pakai untuk menjelaskan ketiga rumus tersebut. Seperti biasa, data ini atau file ini kalian bisa download dari deskripsi. Udah gue cantumkan link untuk download data ini. Nah, pertama gue akan menjelaskan tentang rumus sum. Mungkin banyak dari kalian udah paham atau udah pernah menggunakan rumus sum ini. Karena ini adalah rumus yang paling basic, kemudian paling sering digunakan. Kalian bisa lihat di kolom sebelah kiri, di bawahnya adalah ada total. Seperti biasa untuk menggunakan rumus, selalu diawali dengan sama dengan, kemudian sum, langsung input rumusnya. Sum ini itu bisa sifatnya, data yang kita jumlahkan, itu bisa satu-satu seperti ini. Jadi kalau kalian punya beberapa sel, tinggal klik selnya, kemudian tekan koma atau titik koma, itu tergantung device kalian, atau bisa langsung blok kalau data kalian berurutan. Nah, karena data yang gue punya ini berurutan, gue langsung blok aja seperti ini, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya 35. Kemudian gue akan menjelaskan sum if. Kalau sum if itu sama, gue akan menjumlahkan data ini, tapi dengan kriteria atau dengan suatu kondisi tertentu, di mana gue akan menjumlahkan, memisahkan penjualan dari toko A dan toko B. Nah, kalian bisa lihat di sebelah sini, itu ada keterangan atau ada kolom toko A dan toko B. Jadi datanya dipisahkan dari toko A dan toko B. Gue bisa pakai rumus sum if. Pertama, kalian blok dulu range dari kriteria yang kalian punya. Nah, di data ini, toko A sama toko B itu ada di range atau ada di tabel sebelah sini ya, ada di tabel A. Jadi gue akan blok tabel ini sebagai range. Kemudian kriterianya, bisa klik ini. Oh, jangan lupa kalian harus kunci dulu kalau misalnya datanya bersifat range atau data yang kalian ambil itu range. Kemudian baru sum range-nya. Sum range-nya ini adalah tabel di mana isinya adalah nilai yang akan kalian jumlahkan. Nah, kalian bisa blok seperti ini. Terus F4 seperti biasa mengunci datanya, enter. Tarik ke bawah. Nah, kalau kalian bisa lihat, kita blok seperti ini, jumlahnya tetap 35, sama seperti di sebelah kiri yang gue mentotalkan semua data yang ada di sini. Oke, kondisi kedua, gue akan menjelaskan tentang sum ifs. Nah, seperti yang gue bilang di awal video, kalau misalnya sum if sama sum ifs bedanya, kalau sum if itu satu kriteria, kalau sum ifs itu bisa lebih dari satu kriteria. Nah, di mana kalian bisa lihat di tabel yang gue punya, gue akan menjumlahkan sama data dari tabel yang ada di sebelah kiri dengan dua kriteria, yaitu dari tokonya sama dari barangnya. Rumusnya sama. Pertama, kalian masukkan sum ifs. Kemudian pertama, kalau tadi di sum if itu kita masukkan range dari kriterianya dulu. Tapi kalau sum ifs itu yang kita input terlebih dahulu tabel di mana data yang akan kita jumlahkan. Jadi kalian bisa blok seperti ini. Kemudian titik koma. Nah, baru kriteria range-nya. Pertama, kriteria range yang pertama. Untuk kriteria range pertama, kedua itu kalian bebas milih. Kalian mau pilih apa? Kalian mau pilih yang mana dulu? Nah, gue mau coba table ini jadi kriteria pertama. Seperti biasa. Terus range-nya ini di tabel A. Kemudian kriterianya adalah toko. Terus kriteria range yang kedua itu karena kita mau mencari barang atau kata kunci kita adalah barang.
kita blok tabel barang atau tabel B, titik koma, kemudian pilih kriterianya. Nah, seperti biasa jangan lupa untuk mengunci seperti ini. Nah, tutup kurung. Kriteria kedua, tutup kurung. Oke, langsung enter. Nah, kalian bisa lihat penjualan di toko A untuk barang shampoo itu ada 7. Langsung tarik ke bawah aja. Nah, kalian bisa lihat jumlahnya tetap 35, sama seperti jumlah data dari yang ada di sebelah kiri. Yang perbedaannya adalah gue cuma misahin toko A barang apa, toko B barang apa, seperti itu. Oke, gue ulang lagi, ini sama seperti kita mau mencari datanya atau kita mau menjumlahkan datanya dengan SUMIFS. Seperti biasa, lu tinggal masukin SUMIFS. Pertama, seperti tadi, kita akan blok tabel datanya dulu, tabel data yang akan dijumlahkan, titik koma atau koma. Kemudian pilih kriteria range yang pertama. Karena kita mau menjumlahkan barang sama ukurannya, nah kita blok di bagian barang dulu. Kita jadikan sebagai range kriteria pertama. Kemudian klik sampo. Terus range kriteria kedua. Jangan lupa absolute lagi. Terus pilih seperti ini. Nah, kalau udah tinggal tutup kurung, enter. Nah, tadi ada yang belum keblok ya. Ini kita blok dulu. Kita kunci dulu tabelnya. Nah, oke. Setelah ini kalian bisa langsung tarik ke bawah. Nah, jumlahnya tetap 35. Nah, itu tadi penjelasan sum, SUMIF, sama SUMIFS. Nah, seperti yang gue bilang tadi, fungsi dari ketiga rumus ini sama, yaitu untuk menjumlahkan data. Bedanya adalah kalau sum itu langsung menjumlahkan, jadi nggak ada kriteria tertentu. Terus kalau SUMIFS, kalian bisa menjumlahkan atau bisa dibilang memisahkan variabel atau data yang akan kalian jumlahkan. Jadi toko, misalnya gue kayak gini, gue mau menjumlahkan toko A dan toko B. SUMIFS juga sama, kalian mau menjumlahkan atau memisahkan, menjumlah tapi memisahkan setiap datanya, itu juga bisa pakai SUMIFS. Nah, kriteria pertama, kriteria kedua, kemudian jumlahnya. Sama juga dengan tabel yang di bawah, kriteria pertama, kriteria kedua, kemudian jumlah datanya. Nah, cukup sekian video kali ini. Kalau kalian mau tahu banyak tentang rumus Excel, kalian bisa ikut kelas Microsoft Excel. Kalian bisa cek Instagram Microsoft Excel, itu ada jadwal beberapa kelas. Biasanya setiap minggu itu kita adain kelasnya. Atau kalian bisa belajar dari e-course, atau e-book, atau file latihan soal. Itu isinya ada rumus-rumus Excel yang bisa kalian pelajari. Nah, cukup sekian video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.